Puji nama Tuhan, saudaraku, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan dan kali ini kita berbicara mengenai tali sifat. Mungkin kata-kata ini agak aneh ya, tapi oke lah, nanti akan saya jelaskan. Mudah-mudahan mengerti. Diambil dari Amos 7 ayat yang ke-8. Amos 7 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Ya, aku tidak akan memaafkannya lagi. Tali sifat. Amos ini hidup pada zaman pemerintahan Raja Yerobeam. Itu Yerobeam yang kedua, sekitar tahun Raja Israel ini tahun 783 sampai dengan 743 sebelum Masehi. Ya, saudaraku ya. Jadi tali sifat itu adalah alat perlengkapan bagi tukang kalau mau mendirikan bangunan. Jadi ada tali yang kemudian di bawahnya ada bandulnya. Ya, bandulnya biasanya terbuat dari kuningan atau terbuat dari besi, sehingga membuat tali itu lurus. Dan kemudian kalau ada bangunan, kemudian dia tali sifat, lurus nggak bangunan ini? Ya, jadi membuat ukuran lurus. Nah, saudaraku, menarik sekali kalau kita berbicara mengenai Amos ini 783 ya, kira-kira tahun itu ya, 783 sebelum Masehi. Sementara Yerusalem itu hancur, Yerusalem itu runtuh. Itu pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi sekitar 200 tahun setelah itu. Ini adalah nubuat. Kalau bangunan itu miring, itu bangunan akan runtuh. Itu ya. Sehingga ini menjadi ukuran. Menjadi ukuran bagi lurus tidaknya kehidupan mereka. Kalau kehidupan mereka tidak lurus, ya, tidak lurus, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak lurus sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka akan hancur. Padahal itu diucapkan pada tahun 780 sebelum Masehi. Keadaan masih aman-aman saja. Tapi setelah itu betul-betul orang Israel meninggalkan Allah, artinya tidak sesuai dengan tali sifat itu. Hidupnya bengkok, akhirnya ambruk. Dan betul-betul itu adalah masa kekelaman. Sehingga mereka dibuang ke Babel, dan Yerusalem kehilangan kemasyurannya, kemuliaannya, hilang betul-betul. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tali sifat ini kalau bagi bangsa Israel adalah hukum Taurat. Mereka harus hidup secara hukum Taurat. Tapi bagi kita, tali sifat ini adalah keteladanan hidup Kristus. Saya secara daging, saya lebih senang kalau saya hidup dituntun oleh tulisannya, seperti hukum Taurat. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekarang masalahnya, Tuhan menaruh tali sifat di dalam kehidupan kita, orang perjanjian baru, di dalam satu hukum yang tidak tertulis. Tapi hukum itu ada di dalam hidupnya Kristus. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus pikirkan, itulah yang menjadi tali sifat kita. Kalau kita tidak sesuai dengan tali sifat itu, kita sama seperti orang Israel akan hancur, mengalami kehancuran. Sekalipun kita Kristen, jangan kemudian Bapak, Ibu, Saudaraku semuanya akan beranggapan saya akan selamat. Tapi kalau tidak sesuai dengan tali sifat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita akan hancur. Oleh sebab itu, harus mengenal Allah lebih lagi. Mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih lagi sebagai ukuran hidup kita untuk kita bisa masuk ke dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kerjakanlah keselamatanmu dengan rasa takut dan getar. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin.